Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di BCA World Summit Online 2025 dalam sesi Unboxing Masa Depanmu. Nah, hari ini ketemu lagi sama aku, Grace. Dan hari ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku udah ditemenin oleh dua bapak-bapak expert di bidang keuangan, di bidang ekonomi. Ada yang pertama Pak Victor, selaku Head of Banking Research and Analytics dari BCA. Malam Pak Victor. Malam. Dan yang kedua ada Pak Andre, selaku Head of Research dari BCA Sekuritas. Malam Pak Andre. Malam Grace, malam teman-teman. Nah, hari ini kita akan masuk dan membahas satu sesi yang menarik nih Pak Victor dan Pak Andre ya, terkait dengan unboxing masa depanmu. Nah, ini judulnya udah menggelitik gitu ya, karena biasa kita kalau unboxing kan lucu-lucuan ya, unboxing mainan, unboxing blind box, tapi kali ini kok yang di unboxing serius gitu ya, unboxing masa depan. Nah, sebenarnya apa sih dan kenapa kita perlu nih nge-unboxing masa depan ini? Nah, sebagai pengantar mungkin kita juga in this economy gitu ya Pak, sering ngedengar beberapa pernyataan-pernyataan atau keluhan-keluhan, curhatan gitu ya dari pekerja-pekerja ya, contohnya aku juga, kayak kadang kerja tuh capek tapi ternyata gaji gak berasa gitu pakai lumpang lewat aja, baru gajian besok udah habis misalnya bayar cicilan atau buat belanja. Dan kelihatannya kayak susah banget gitu buat nabung karena sehari-hari aja kadang udah nggak cukup gitu Pak. Nah, tapi di tengah keluhan itu, kadang aku ngeliat kayak beberapa teman-temanku juga sih, bisa gitu ngebela-belain untuk beli sesuatu. Misalnya kayak beli tumbler baru karena ada collab gitu, atau beli mainan baru supaya bisa janjian dan samaan sama teman-teman. Atau misalnya cobain kafe-kafe lucu, nongkrong cantik, jadi kita gak makan sendirian, Instagram juga makan gitu Pak. Tapi sebenarnya gaya hidup yang kayak gitu, FOMO gitu ya, bisa dibilang fear of missing out, itu perlu nggak sih diikutin? Dan kalau misalnya enggak, mungkin apa kita harusnya kayak pepatah dulu gitu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan sebenarnya bisa nggak sih kita tetap eksis, tapi nggak perlu nih untuk mengorbankan masa depan. Nah, hari ini kurang lebih kita akan bahas topik-topik yang seperti itu ya teman-teman, dan Pak Victor dan Pak Andre juga. Mungkin untuk mengawali sesi hari ini nih Pak, aku mau nanya dulu pertama ke Pak Victor. Sekarang kan ya kalau kita baca di konten-konten atau ngeliat di media sosial gitu ya Pak, banyak yang bilang katanya ekonomi lagi sulit tuh Pak. Banyak yang ya kena lay off juga mungkin. Tapi kalau misalnya aku jalan-jalan ke mall gitu, aku masih ngeliat orang-orang tuh kayak belanja gitu Pak di toko. Atau misalnya ngantri restoran, ngantri beli makanan-makanan viral tuh bisa sampai berjam-jam. Berarti sebenarnya ekonomi tuh gak sesulit itu, atau kesulitan ekonomi tuh cuma dirasain sama beberapa orang aja Pak? Oke, thank you Grace. Malam teman-teman. Iya, jadi ini sebenarnya ada satu tren yang kita udah lihat mungkin dari akhir tahun lalu ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar kan istilah mantap makan tabungan gitu kan. Jadi kami melihat di sini ada divergensi antara kelas atas sama kelas menengah bawah. Jadi kelas atas ini adalah orang-orang yang masih punya uang, mereka masih punya istilahnya amunisi gitu ya buat belanja. Tapi mereka milih untuk lebih banyak invest. Kalaupun mereka belanja, itu mereka relatif picky gitu ya, ke produk-produk branded atau mungkin rekreasi, tapi pilihan-pilihan tersier ya. Nah, sementara kalau yang masyarakat kelas menengah bawah, ini karena pendapatannya yang mungkin berbagai alasan yang tadi juga sempat Grace ngomong, itu mereka itu kami lihat ada tren yang kita sebut itu down trading. Jadi mencari substitusi barang yang relatif lebih murah daripada sebelumnya. Ya, kalau kita lihat dari data LPS ya, dari data bulan Juli, sebenarnya kalau dari berdasarkan data simpanan, itu kelihatan bahwa simpanan orang-orang yang kita bilang nih kelas atas ini ya, di atas 5 miliar lah kalau di kategorinya LPS, itu pertumbuhannya masih kenceng, masih 9%-an. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang kelas menengah bawah, itu memang yang kalau di LPS itu 100 juta ke bawah ya simpanannya per saldo, itu tumbuhnya cuma 4,75%. Jadi memang ini ada divergensi, tapi ini kita harapkan akan membaik ya nanti di ya Q3, Q4 lah ya, bersamaan dengan meningkatnya belanja pemerintah. Tapi kalau terkait tadi dengan pertanyaan khusus spesifik soal belanja di mall ya, ini menarik memang. Karena mungkin teman-teman juga sempat ada yang dengar istilah rojali, rohana, sampai ada yang katanya rohalus gitu kan ya. Intinya rombongan yang mobilitasnya kenceng tapi nggak beli gitu kan. Itu memang anecdotal evidence, kami juga melihat bahwa kondisi seperti itu ada. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, memang kadang-kadang di satu mall itu rame, tapi yang rame itu hanya di 1 atau 2 toko aja. Jadi ini mungkin memang tadi ya sempat dibilang juga oleh Grace bahwa
ada indikasi beberapa orang itu memang hanya rekreasi aja ke mall, jadi mereka mobilitas aja, tapi ya ujung-ujungnya nanti mereka cari alternatif yang murah gitu, mungkin via belanja online gitu ya. Dari beberapa survei dari lembaga eksternal juga ada yang mengatakan demikian. Tapi di satu sisi juga memang ada tren FOMO di sini nih. Jadi makanya ada 1 atau 2 toko yang kayak kelihatan kok ekonomi lagi susah tapi kok rame-rame terus ya, bahkan ngantri masuknya gitu kan ya. Nah ini memang kita perhatikan 2 tren ini nih yang kayaknya lagi terjadi sekarang gitu. Oke, jadi ya kelihatannya ada orang yang mungkin ke mall tuh cuci-cuci mata doang gitu ya Pak, ngepasin baju tapi check out-nya tetap online gitu. Cuman ya nggak bisa dipungkiri tadi ada beberapa toko yang mungkin jadinya rame karena kefomoan itu gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya memang FOMO atau fear of missing out itu beneran ada gitu Pak dan beneran terjadi. Orang kan jadi tendensinya tuh kayak belanja terus. Padahal ya mungkin ngelihat kondisi kantong sebenarnya udah kanker Pak, kantong kering gitu. Tapi sebenarnya dengan spending pattern kayak gitu, perlu nggak sih Pak itu diikutin gitu? Perlu nggak sih? Dan sebenarnya spending yang seperti itu tuh akan memicu spending lain nggak? Misalnya sekali seneng buka blind box gitu, terus dapat wishlist, jadi kepengen gitu beli blind box lain karena katanya tangannya wangi gitu. Ada nggak sih sebenarnya kecenderungan kayak gitu Pak? Iya, thank you. Bahkan katanya ada blind box yang selain tangannya wangi kita harus juga cium karena wanginya itu berbeda buat tiap blind box katanya ya. Bisa mendeteksi apa isinya gitu kan. Nggak tahu gimana caranya. Oke, jadi memang sebenarnya setelah COVID ini ada salah satu dorongan yang agak unik terkait FOMO ya, Grace. Jadi orang FOMO beli barang itu kadang-kadang bukan juga sekedar utilisasi barangnya, tapi lebih ke arah apa yang memang lagi ngetrend di sosial media. Dan karena pergerakan sosial media ini basically sangat cepat perubahannya, tergantung dari influencer atau dari konten apa yang lagi hot. Itu membuat FOMO ini pun terjadi sedemikian cepat juga. Makanya kita lihat di sini ya, kalau kita perhatikan ya teman-teman, di setiap produk-produk yang pernah hype ya, itu cepat naiknya, cepat mencapai puncak. Tapi di satu sisi juga redanya mungkin agak cepat gitu ya, agak cepat hilang gitu. Kenapa? Karena inilah yang namanya kalau misalnya hype yang sangat tergantung ke sosial media. Orang mengejar ke produk tersebut, tapi begitu di sosial media itu hilang, ya mereka juga tidak melihat. Jadi basically hype yang tidak tergantung fungsi ya. Jadi kalau seandainya tadi Grace tanya, apakah spending pattern seperti itu akan memicu juga spending lain? Saya lihat kalau polanya memang seperti ini terus, itu pasti akan terpicu terus. Karena yang namanya pengusaha retail, ya pemilik produknya ini tahu juga betul kekuatan dari sosmed gitu ya. Mereka akan menggunakan itu gitu kan untuk memarketingkan produknya juga. Tapi ya kita akan pelajari juga nanti ya sebenarnya ini sesuatu yang positif atau negatif. Ini kita harus lihat juga ya ke depannya seperti apa. Oke, jadi ini tadi bahasanya atau istilahnya menarik ya Pak, lipstick effect gitu ya, kayak make up. Jadi kalau emang lagi ngetren, lagi on ya make upnya dipakai, tapi redanya juga cepat, dihapusnya juga bisa cepat dan berganti ke make up yang lain gitu ya Pak. Jadi ya tren-tren kayak gini ya mungkin masih bisa ada, tapi ya silih berganti aja mungkin dengan trennya lagi apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal spending nih Pak, dan untuk mengikuti kefomoan itu, mengikuti tren itu kan pasti butuh uang juga ya Pak, nggak murah gitu untuk tetap eksis dan ngikutin kefomoannya. Nah sebenarnya gimana sih Pak cara mensiasatinya gitu? Kan ya kita pengen, tapi mungkin ya nggak butuh-butuh banget dan spending pattern kayak gitu kan ya mungkin nggak sustainable juga gitu. Ada nggak sih Pak cara yang bisa dilakuin untuk mensiasatinya? Thank you guys. Jadi ya ini memang beda generasi, punya culture yang beda, punya pandangan hidup yang berbeda juga ya. Karena ada yang melihat kefomoan ini juga salah satu cara untuk memproduksi konten. Dan memproduksi konten kadang-kadang juga dianggap cara untuk memproduksi profit gitu kan ya. Jadi tidak bisa langsung kita judge bahwa oh ini bagus, ini jelek juga ya. Karena ya kembali lagi ke kebutuhan masing-masing orang. Tapi yang pentingnya di sini adalah kalau menurut saya itu planning. Karena ya kalau kita di generasi yang tua, mungkin milenial ke atas tuh pernah suka mendengarkan kata pepatah mengatakan bahwa kalau kita tidak merencanakan hidup kita, maka orang lain akan rencanakan hidup kita gitu ya. Jadi kalau seandainya kita tidak merencanakan pengeluaran kita, maka pengeluaran kita akan selalu mengikuti dengan tren-tren yang ada saat itu gitu kan. Nah di sini memang kami punya sedikit pengolahan data ya dan melihat bahwa
dalam 2 tahun terakhir lah setidaknya itu antara generasi muda dan generasi tua di sini ada sedikit gap yang membesar, yaitu gap rasio pengeluaran per pendapatan ya. Jadi yang menunjukkan bagaimana kalau di generasi yang muda ini relatif pengeluaran terhadap pendapatannya ini agak naik lebih kencang dibandingkan yang generasi tua. Ya tentu saja ini ada banyak faktor ya sebenarnya kalau kita mau dalami secara statistik. Contohnya misalnya mungkin di generasi muda ya, di level generasi muda ini banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya informal. Jadi ada pengaruh dengan level pendapatan juga. Tapi tadi juga ya kadang-kadang udah beda generasi apalagi setelah COVID ya. Gen Z dan milenial aja itu mungkin udah ada sedikit perbedaan cara pandang, culture dan lain sebagainya. Jadi ya ada banyak faktor sih di sini. Kayak ini berarti kalau dilihat dari chat Pak Victor nih kita yang usia 0 sampai 35 tahun tuh boros gitu ya Pak 2 tahun belakangan ini. Tapi selain soal kayak planning, priority, itu ada nggak sih Pak kayak mensiasati dan mungkin ya sekarang selain spending yang lagi ngetren juga kayak investasi gitu ya, orang jadi banyak investasi. Nah sebenarnya bisa nggak sih itu disiasati dengan investasi gitu Pak? Setuju Grace. Jadi memang disinilah intinya kenapa planningnya itu tuh harus ada. Planning ini kan artinya kita tahu pendapatan kita setiap bulan berapa dan kita tahu berapa porsi yang akan kita habiskan untuk belanja, untuk kebutuhan mendadak, dan satu lagi tentunya yang tadi yang Grace bilang dan itu harus ada, itu investasi ya. Apalagi di dunia yang kondisinya seperti sekarang ya. Kalau saya nggak usah ceritakan gimana, tapi teman-teman juga udah bisa mungkin lihat sendiri koran ya, mau itu di global, di negara-negara lain ya, level ketidakpastian itu kan sangat-sangat luar biasa ya. Harga yang kita lihat naik kemarin bisa langsung tiba-tiba turun minggu lalu gitu kan. Jadi disinilah pentingnya kita memang langsung mensiasati dengan yang namanya investasi. Jadi gimana caranya agar kita bikin patokan nih bahwa dari pendapatan saya per bulan, saya mau tidak mau harus langsung menyisihkan sebagian itu untuk investasi. Nah terkait dengan tren, dari internal survei kami, Grace, kita memang melihat ini ada tren yang cukup menarik, bahwa baik itu generasi muda maupun generasi tua itu sama-sama makin banyak yang masuk ke saham. Oh, okay. Ya, jadi makin banyak yang masuk ke saham. Jadi saham ini mungkin menjadi instrumen investasi yang saat ini termasuk paling besar ya, di luar tradisional lainnya seperti katakan deposito, emas atau lainnya ya. Jadi ini sebenarnya cukup menarik karena orang kalau masuk ke saham ya itu berarti ada financial literasi yang juga lebih kan yang harus dia miliki dibandingkan kalau sekedar kita kayak taruh di instrumen investasi lainnya. Tapi memang kalau kami coba lihat lebih dalam lagi, memang uniknya kalau misalnya yang generasi muda ya ini tren yang expected lah ya. Mereka ini lebih banyak yang mencoba mencari instrumen yang high risk high return juga. Ya, jadi ya tidak banyak lah ya, beberapa itu ada yang masuk ke mungkin ke kripto ya kan, ada beberapa, tapi tetap tidak sebanyak yang tadi saya bilang pertama ini masuk ke saham. Jadi kelihatannya emang ini jadi salah satu alternatif pengeluaran generasi saat ini juga ya, coba investasi ke saham. Oke, jadi nggak cuma spending di barang-barang atau kayak blind box, tapi spendingnya juga ternyata terkait investasi juga ya Pak justru. Dan ya ini menariknya walaupun boros ya high risk high return, mungkin biar dapat income-nya juga bisa lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Tapi tadi kan Pak Victor udah mention gitu ya terkait dengan mungkin saham ini jadi instrumen yang paling diminati gitu ya sama baik itu generasi yang masih muda atau generasi yang di atas 35 tahun juga. Berarti ya literasi keuangannya sebenarnya udah cukup tinggi dan ya saham bisa dibilang primadona gitu lah ya. Kalau dari Pak Andre nih sekarang, Pak Andre ngelihatnya gimana? Apakah ya tren itu juga Bapak lihat dan Bapak mungkin rasakan juga? Dan kalau di Indonesia nih Pak, kira-kira orang-orangnya tuh atau kayak investornya tuh lebih suka jenis sahamnya tuh yang kayak gimana sih Pak? Dan karakteristik bermain sahamnya tuh yang kayak gimana gitu? Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya tren pertumbuhan investor ini kan kalau kita bisa lihat di sini kan dimulai sejak COVID lah ya. Jadi mungkin kalau kita flashback sekitar 4 tahun yang lalu yang terjadi adalah kondisi work from home, kemudian juga era suku bunga rendah. Ya jadi karena orang banyak yang kurang, bisa dibilang mungkin pekerjaannya kurang ya. Jadi ya bisa berinvestasi lah, mulai belajar berinvestasi. Ini kan terlihat di pertumbuhan jumlah investor ya. Kita lihat itu dari 2014 cuma 364.000, kemudian sebelum COVID itu mencapai 2,5 juta, kemudian sampai Agustus 2025 itu
retail yang berinvestasi di pasar modal termasuk obligasi, reksadana dan saham itu mencapai 18 juta. Jadi memang sekitar hampir 11 tahun itu terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Dan kalau kita lihat kontribusi pasar retail dari 2019 sampai 2025 itu juga naik ya dari 10% ke 18%. Kemudian juga dari trading value naik mungkin dari 37% ke angka hampir 50%. Jadi memang kondisi ini sangat luar biasa ya, dan kelihatannya memang yang terjadi itu juga di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia sendiri gitu. Nah kalau misalnya kita lihat juga strategi investor untuk berinvestasi saham di Indonesia juga ya sangat beragam ya. Kita juga bisa lihat ada yang berinvestasi fundamental, beli value stock. Nah cuman tadi kan Victor juga udah sempat mention ya bahwa anak muda lebih suka yang high risk high return, mungkin cari sahamnya itu lebih berdasarkan hype, kemudian berdasarkan story. Jadi ini sih yang menyebabkan kenapa recently mungkin pasar modal di Indonesia itu ya kembali bergairah lah ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya nggak semenarik sekarang, karena kan mungkin sejak dari mungkin awal tahun kali ya suku bunga kan sudah mulai agak sedikit rendah ya. Jadi kita sudah mencapai tahap di mana posisi suku bunga sudah lebih rendah dibandingin dengan mungkin tahun lalu. Memang nggak serendah mungkin posisi kita pas COVID, tapi at least sudah lebih rendah dibandingin dengan tahun sebelumnya. Oke, jadi memang COVID itu nggak cuma merubah kehidupan kita sehari-hari, tapi mengubah behavior juga ya Pak. Ternyata orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak terlalu punya banyak waktu buat coba-coba investasi, tapi karena work from home atau di rumah pas lockdown, jadinya coba-coba berinvestasi, dan akhirnya pasar modal kita juga lebih ya berkembang gitu ya dari segi investor. Tadi naiknya 8 kali lipat lah ya dari sebelum COVID sampai dengan 2025 ini. Nah, tapi ya ngomongin soal tadi Pak Andre ada mention soal hype gitu ya, investor retail mungkin ada yang suka di value stock tapi ada yang suka hype juga. Kalau ngomongin hype ini kan ya lekat lah ya dengan mungkin influencer-influencer saham gitu atau konten-konten terkait dengan saham, dengan pasar modal. Dan ini ujung-ujungnya jadi ketarik lagi nih Pak ke tema yang besar tadi gitu terkait dengan FOMO. Ternyata spending, gak cuma spending yang FOMO, investasi itu juga bisa FOMO gitu ya, kemakan sama mungkin iklan atau mungkin saran-saran dari influencer. Tapi sebenarnya kayak gitu sustainable nggak sih Pak? Kefomoan itu tuh bisa menghasilkan return yang emang oke juga, atau justru ya orang-orang malah jadi ya berasa kayak gagal gitu karena keikutan FOMO gitu. Oke, kalau dari FOMO ya, jadi kalau dari FOMO sih biasanya dari pengalaman saya ngelihat pasar bertahun-tahun ya biasanya kalau FOMO itu ditandakan dengan mungkin ini puncak bull market atau mungkin marketnya mau crash. Tapi kalau kita lihat kondisi makro sebenarnya memang ya mungkin kita baru mulai di bull market ya, which is ya sebenarnya bagus lah, di mana semua orang kelihatannya bisa berinvestasi dengan baik gitu. At the end of the day ya balik lagi investasi ini kan juga kadang-kadang tuh tergantung ikut-ikutan juga ya. Plus di era sosial media yang sekarang ini semua orang punya sosial media, informasi juga menjadi semakin gampang. Jadinya kalau kita liatin secara dalam dunia investasi, ya kita lihat kalau misalnya semakin saham itu dibahas oleh banyak orang, ya semakin banyak yang naiknya. Apakah ini sehat atau tidak? Ya balik lagi, at the end of the day ini kan tergantung style masing-masing dari investor ya. Ada yang memang masih stick to the fundamental bahwa kalau beli harga saham harus yang murah, harus saham yang mungkin perusahaannya bagus. Mungkin di era sekarang, kalau kita nggak beli ya kita ketinggalan. Ya at the end of the day kan semua keputusan ada di tangan investor. Tapi intinya memang di kondisi pasar yang saat ini, di tengah kondisi makro yang tidak pasti, dan kemudian memang pasar yang lagi rame, ya balik lagi, why not? Tentunya memang untuk bisa berinvestasi secara pragmatis, secara mungkin dinamis, ya harus ada edukasinya gitu. Edukasinya mulai dari rajin belajar, kemudian rajin membaca, nggak hanya cuma ikut-ikutan. At the end of the day, kalau misalnya kita nyaman dengan apa yang kita beli, ya mau itu sahamnya saham hype atau itu saham fundamental, ya kita ngertilah posisi kita gitu. Bagaimana kita mengatur resiko di pasar ini kan. Kuncinya sebenarnya hanya ya manage resiko ya, bukan cuman kayak kita all in atau yang bahasa kerennya zaman sekarang tuh mungkin cacing-cacing naga-naga, tapi
at the end of the day, ya kita harus bisa memanage risiko lah. Kalau kita bisa memanage risiko dengan baik, mau itu sahamnya saham hype atau misalnya saham value stock, ya kelihatannya ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencari sumber pendapatan, di mana yang tadi mungkin Victor udah mention bahwa kondisi daya beli yang sedang melemah ini. Oke, jadi mungkin ya salah satu yang bisa diperhatikan juga adalah investor perlu kenal diri mereka juga ya Pak ya, kayak sebenarnya apa sih tujuan investasinya, terus ya mereka sukanya instrumen investasi yang gimana nih, yang resikonya tinggi atau yang resikonya rendah, dan mungkin bisa diversifikasi juga kali ya, nggak masukin langsung semuanya tadi cacing-cacing naga-naga ke satu instrumen aja. Tapi kalau dari Pak Andre nih, ada nggak sih sebenarnya tips and trick supaya nggak kemakan FOMO itu gitu, dan maksudnya bisa lebih menyesuaikan lah dengan tujuan investasi masing-masing? Sebenarnya kalau untuk menghindari tips dari FOMO, baik lagi ya, tergantung dari budget yang kita alokasikan ke investasi sendiri ini. Jadi kalau menurut saya sih tetap lebih ke memanage resiko ya. Jadi kalau misalnya memang berasa kita pengen FOMO, kemudian kayak pengen ikut-ikutan teman-teman cuan di saham ini, kok kita nggak cuan ya, terus kita pengen ikut ya, berarti kan kita udah tahu lah kita terjebak dalam kondisi ya semua orang ingin main, ya kita harus ikut juga gitu. Ya baik lagi porsinya itu, kalau misalnya kita emang mau ikut FOMO juga ya make sure porsinya kecil. Atau misalnya mungkin kita atur, mungkin harus sudah disisihkan dulu untuk mungkin tabungan, atau mungkin untuk biaya darurat, atau untuk biaya asuransi. Nah, kalau porsinya cukup kecil, kita ibaratnya kalau misalnya nanti sampai ya itu loss ya, karena kita tahulah di pasar keuangan ya when the music end biasanya semuanya juga suka berakhir gitu. Kalau misalnya emang musiknya belum end ya pasti masih jalan terus. Ya kuncinya small enough tapi ya masih bisa berasa, masih bisa dinikmatin gitu. Kalau misalnya udah terlalu besar, berarti itu kamu mesti reflect ke diri kamu sendiri. Apakah kita investasinya itu too big gitu. Kalau misalnya udah sampai mengganggu psikologi kita, ya berarti itu udah namanya udah FOMO lah. Jadi at the end of the day, dalam investasi itu adalah sebenarnya lebih ke arah porsi sih. Kita nyamannya investasi di level berapa gitu. Kalau misalnya kita cuma mampu 10% dari income kita, ya udah 10% dari income kita. Jangan coba memaksa kayak udah kita mau ikut-ikutan saham FOMO, kita tahu resikonya ini, kalau emang misalnya nggak ada yang mau beli lebih tinggi lagi jatuh, kita masukinnya 100% gitu. Ya, berarti kan nanti ini uang sekolahnya jadi mahal ya. Gitu. Jadi at the end of the day, it's about kayak manage your risk. Kalau misalnya nggak mau FOMO, ya berarti dikurangin ya sosial medianya, kemudian juga kurangin dengar katanya ini, katanya itu gitu. Jadi yang harus digali sebenarnya adalah kemampuan diri sendiri gitu. Kita udah beli barang itu, beli saham itu, apakah kita sudah melakukan proper research atau proper mungkin ya proper due diligence lah gitu. Jadi I think that's the key ya untuk mencegah bisa FOMO di pasar. Oke. Jadi ya mungkin jangan sampai investasi malah bikin kecekik gitu ya Pak. Betul. Dan gak semua kereta mungkin perlu dikejar ya Pak. Betul, nggak semua, kita nggak perlu ikut main semuanya yang lagi hype ya. Takutnya ntar kalau ngejar kereta malah nggak bisa unboxing masa depan Pak, karena nggak ada masa depan yang bisa di-unbox. Nah, kan kebanyakan kan juga kalau misalnya modalnya terlalu kecil kan juga yang dirasakan juga nggak terlalu besar ya. Jadi mendingan ya budgetnya kecil ya kita fokus ke 1-2 aja lah. Itu kecuali you have a big capital and then kita ready untuk kehilangan uang itu. Iya, mungkin bisa lebih memfamiliarkan diri juga kali ya Pak sebelum kayak membeli. Jangan sampai benar-benar beli kucing dalam karung, nggak tahu nih sebenarnya barang apa. Terus ya pas loss malah ya nyesek sendiri gitu ya. Nah, ini nggak kerasa kita dari tadi udah ngobrol banyak teman-teman sama Pak Victor dan sama Pak Andre juga. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh nih di drop di Q&A. Nanti akan aku bantu tanyain ya teman-teman ke Pak Victor maupun ke Pak Andre. Nah, ini ternyata udah banyak nih Pak. Dari tadi kita ngobrol, ada Q&A yang udah masuk dari teman-teman yang nonton secara online. Mungkin aku akan bacain satu persatu, nanti boleh dijawab bergantian oleh Pak Victor dan Pak Andre ya. Pertanyaan pertama, dengan kondisi suku bunga yang rendah, apakah investasi saham jadi salah satu opsi yang baik Pak? Dan mungkin sektor apa nih, boleh dikasih kisi-kisinya Pak, sektor apa yang akan diuntungkan gitu ya ketika suku bunga rendah? Mungkin boleh dari Pak Andre dulu, habis itu Pak Victor ya. Oke, mungkin kalau secara ekonomi kan memang kalau di mana suku bunga rendah itu biasanya
risky asset ya, atau yang kita bilang aset beresiko itu jadi salah satu instrumen yang cukup menarik. Kalau risky asset di sini kan ya bisa kripto, bisa saham, ya emas saya rasa juga mungkin bisa menjadi risky asset ya. Nah kalau untuk di kondisi saat ini memang yang kita lihat adalah sektor yang cukup menarik ya, balik lagi ya masih dari komoditas ya. Karena kalau kita melihat induknya seperti emas yang terus-menerus naik karena dolarnya melemah, ya ini menjadi salah satu sektor yang cukup menarik gitu. Kemudian juga sektor-sektor ya, energi terbarukan, kemudian juga ada waste to energy. Jadi sebenarnya ini adalah sektor-sektor baru lah yang bisa menjadi salah satu pilihan di tengah, ya kita bisa bilang mungkin sedikit bull market lah ya, walaupun belum bull market sekali, tapi I think ada beberapa sektor yang cukup menarik seperti komoditas dan kemudian juga beberapa sektor energi terbarukan. Oke, kalau dari Pak Victor ada tambahan nggak Pak? Mungkin ya rate sensitive sektor gitu ya biasa disebutnya, kayak otomotif, properti kan harusnya kalau suku bunga rendah mungkin bisa diuntungkan. Kalau Pak Victor ada pandangan nggak? Iya, thank you guys. Jadi tadi ya persis seperti yang dibilang oleh Andre. Jadi in teori memang seperti itu. Suku bunga rendah itu artinya kita ada dalam episode kemungkinan ekonomi itu akan berbalik naik ya ke atas. Apalagi kalau kita bicara saham, karena saham itu biasanya bergerak duluan. Dia bergerak kadang lebih banyak faktor ekspektasinya dibandingkan fundamentalnya. Jadi mungkin secara fundamentalnya ekonominya lagi stagnan atau melambat, tapi ekspektasi yang menguat membuat orang banyak masuk ke saham ya. Tadi sebenarnya saya setuju dengan yang Andre udah bilang, jadi sektor-sektor yang terkait komoditi, karena bagaimanapun juga, apalagi kondisi sekarang ya, kondisi sekarang ini kan ada indikasi ya, 1-2 variabel menunjukkan bahwa globalnya pun juga mulai akomodatif ya, terutama setelah Fed menurunkan bunga kemarin. Nah ini biasanya memang respon pertamanya juga salah satunya adalah harga komoditas. Jadi secara global commodity price-nya itu juga menguat ya. Mungkin kalau misalnya tadi sudah dikatakan oleh Andre beberapa sektor-sektor yang cukup positif ya untuk kita masukin, saya sedikit tambahan aja ke hati-hati terhadap mungkin beberapa sektor yang kita cukup waspadai. Nah mungkin saya tidak akan merujuk ke 1-2 tapi lebih ke arah tantangan-tantangan ke depannya ya. Tantangan dari global ini kan mungkin masih related dengan bagaimana sih prospek ekonominya Amerika dan China. Artinya mungkin kalau misalnya ada sektor-sektor yang ekspornya banyak ke dua negara tersebut, ya mungkin kita mesti lihat dulu kira-kira prospeknya seperti apa. Demikian juga kalau misalnya kita bicara tarif Trump ya, itu kan juga masih salah satu challenge juga. Itu mungkin kita perhatikan juga tuh ekspor apa nih kira-kira yang related ya dengan, karena kan tarif ini agak naik turun gitu ya. Nah tadi yang Grace juga sempat mention, bagaimana dengan big ticket item seperti katakan properti atau mobil ya. Ya, kita memang melihat kondisi kalau di penjualan mobil kan sampai saat ini masih agak stagnan ya Grace. Tapi saya setuju, properti dan mobil ini biasanya sektor yang cukup sensitif terhadap interest rate. Jadi nanti ujung-ujungnya kita ngelihat bagaimana level interest rate ini juga nanti akan bergerak ya. Lebih tepatnya suku bunga perbankan maupun juga aset price lainnya. Tapi ya betul bahwa possibilities itu ada. Bahwa sektor properti dan otomotif memang secara historis kalau kita lihat datanya ini adalah salah satu sektor yang cukup sensitif dengan gerak suku bunga. Kalau seandainya nanti suku bunganya dirasa sudah cukup fair, maka biasanya orang akan mulai gitu ya ke arah dua produk ini gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini kan tadi kita banyak ngobrol soal FOMO Pak. Jadi pertanyaannya ini juga banyak nih Pak yang FOMO. Apalagi mungkin teman-teman ada yang baru mau coba-coba investasi dan baru mau coba main saham. Ini kira-kira gimana nih Pak cara untuk memilih saham yang baik, apalagi buat teman-teman yang baru mau mulai main? Apakah ya emang pas pertamanya dengerin dulu bisikan-bisikan orang terdekat gitu dalam memilih, atau sebenarnya ada mungkin matriks-matriks yang bisa dilihat gitu yang mudah untuk diakses, mudah untuk dilihat, jadi memilih sahamnya yang nggak sepenuhnya mengikuti arahan orang lain. Nah ini boleh Pak Andre dulu ya. Oke, kalau untuk tips mungkin berinvestasi saham ya, memang ini ya kalau mungkin di bull market ya semua orang kelihatannya kan memang it's very easy ya. Tapi at the end of the day sebenarnya dalam berinvestasi itu ya harus mengikuti kata hati sendiri. Kata hati sendiri itu maksudnya seperti apa?
apakah kita yakin dengan apa yang dibeli gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar bisikan dari orang lain, kemudian juga baca di berita, sebenarnya berarti nggak harus semua itu juga diikutin kan. At the end of the day kita harus tahu apa yang kita bisa beli. Kalau misalnya nggak tahu apa yang mau dibeli, ya kita harus belajar. Dan memang mungkin kesulitannya di zaman sekarang itu adalah sosial media yang terlalu gampang ya. Jadi kalian tinggal search di Instagram atau mungkin di TikTok pun juga udah otomatis algoritma akan membaca, oh berarti lagi cari saham, berarti nanti keluar promo-promo. Dan biasanya kan memang ini banyak hindsight bias. Hindsight bias itu apa? Kelihatannya kok udah naik gitu ya. Kalau misalnya kita baca technical fundamental, oh kelihatannya udah nyentuh support, kita pasti beli. Padahal sebenarnya lebih ke arah psikologi sih. Ke arah psikologi, ya kalau misalnya emang FOMO, ya balik lagi. Itu tentang lebih ke arah betting strategi. Tapi intinya kalau misalnya kita dalam berinvestasi, ya kita harus nyaman sama apa yang kita pegang. Dan kalau bisa, jangan terlalu dengerin orang. Dengerin orang boleh, it's a filter. Tapi at the end of the day itu hatinya ada di mana gitu. Kalau misalnya kita nggak yakin, ya nggak usah diinvestasikan gitu. Atau misalnya kalau kita biasanya kalau udah terlalu banyak mikir biasanya malah nggak jadi sih. Iya, biasanya jadi kalau mungkin saran saya biasanya buy now, think later sih. Gitu. Kalau dari kayak, ini kan saham misalnya di bursa kita aja tuh banyak banget kan Pak, ada ratusan gitu. Tapi kira-kira untuk kayak memfilter saham-saham itu tuh ada nggak sih misalnya matrix gitu, kayak kita perlu lihatnya apa nih dari sebuah perusahaan supaya nggak cap-cip-cup gitu dalam milih saham Pak? Oke, mungkin untuk kondisi sekarang kalau kita untuk melihat cap-cip-cup itu agak sulit ya, karena bisa dibilang pasar itu mungkin agak sedikit berbeda dengan mungkin kondisinya 10 tahun ya. Jadi sekarang itu kita lihat kondisi pasar memang dipenuhi dengan mungkin saham yang valuasinya tinggi, di atas wajar harga normal, tapi kok naik terus, jadi kita nggak berani beli. Ya balik lagi, ini kalau saya sih biasanya lebih menyarankannya kita lihat lagi ramenya di mana lah. Lagi ramenya di mana kita bisa filter di situ, kemudian kita baru lihat top down lah. Top down sektornya lagi main apa, kalau tadi kita bilang komoditas, suku bunga rendah, ya biasanya kita bisa riset sendiri lah apa yang mungkin sedang dibicarakan banyak orang gitu. Atau bisa menggunakan strategi, kalau misalnya semua orang main di sini, kita main kontranya. Kontranya berarti cari yang sepi. Tapi kalau cari yang sepi intinya nggak bisa cepet, saya besok mau naik, ya nggak bisa gitu. Karena kan at the end of the day butuh pembeli baru kan untuk naik gitu. Jadi ada dua strategi, is either kita join the crowd, tapi dengan mungkin porsinya yang lebih sedikit, atau kita berani kontra mungkin saham yang mungkin less relevan, tapi ya semua ini kan cycle ya, cycle pasti ada up and down, apa yang naik pasti turun, apa yang turun pasti naik. Jadi kalau saya sih saran seperti itu. Oke, kalau dari Pak Victor mungkin ada tambahan nggak nih Pak terkait dengan ya mungkin yang baru pemula gitu main saham, gimana sih cara memfilter untuk kayak saham itu sendiri dan dalam berinvestasi itu? Iya, tadi ya saya mau garis bawain yang sempat Andre bilang terkait belajar, karena generasi sekarang ini nih saya bilang generasi yang sangat beruntung ya. Maksudnya konten untuk belajar terkait analisis fundamental, terkait corporate valuation tuh kayak ada banyak banget di YouTube ya, gitu ya. Dan bahkan ada yang bikin sangat super menarik dan nggak boring. Jadi kapanpun kita mau cari, kita bisa belajar langsung gitu ya. Jadi sebenarnya ilmunya menuju ke sana itu mungkin sekarang tuh mudah didapat ya dibandingkan generasi saya dulu lah ya. Itu mudah didapat dan kita juga bisa tinggal nonton gitu ya. Jadi ya setuju bahwa cobalah kita menganalisa lebih dalam lagi. Dan juga mungkin kita bisa melihat juga secara makro gitu kan. Sebenarnya apa-apa aja yang akan terjadi gitu ya dengan di beberapa kuartal ke depan. Karena kan kembali lagi seperti tadi ya kita bilang bahwa banyak terkait ekspektasi di saat kita bicara harga saham ya. Jadi katakan, belanja pemerintah bakal oke nih di kuartal 4 gitu kan. Kira-kira saham-saham apa aja sih yang related? Nah itu ya kan, kayak seperti itu yang mungkin juga bisa menjadi salah satu dari strategi-strategi awal di kondisi saat ini gitu ya. Oke. Jadi ya emang betul sekali sih Pak ya, dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi juga, jadi sekarang sebenarnya mau belajar gampang banget, tinggal one click away gitu ya, tinggal cari udah pasti langsung ada kontennya. Nah ini sedikit promo nih Pak, kita di BCA juga ada Pak konten terkait dengan edukasi itu, di My BCA itu ada di Market Insight. Nah nanti mungkin teman-teman yang mau coba lihat-lihat baru awal-awal juga gitu ya, mau berinvestasi, boleh tuh coba dilihat kontennya, jadi bisa dipelajari dan akhirnya investasinya bisa ya lebih relevan lah dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing.
Nah, kalau tadi kan kita ngomonginnya banyak kan saham nih Pak, dan tadi Pak Andre sempat jelasin juga ya kalau karakteristik investor mungkin yang retail terutama itu banyak yang kadang kayak hit and run, jadi misalnya udah untung ya amanin dulu, ntar baru kayak joining the crowd lagi pas lagi rame gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan yang sifatnya jangka panjang banget nih Pak, kayak misalnya untuk dana pensiun yang masih berpuluhan tahun lagi mungkin ya, atau belasan tahun lagi, itu strategi investasinya tuh lebih cocok gimana Pak? Nggak mungkin hit and run terus kan 20 tahun. Kalau dari Pak Andre dan Pak Victor, mungkin Pak Andre dulu ngeliatnya gimana? Kalau strategi untuk jangka panjang sih tetap menurut saya kalau di pasar saham lebih ke arah dividen model ya. Jadi dividen ini merupakan ya salah satu strategi yang sebenarnya mungkin nggak bisa dilawan lah, karena ibaratnya kita beli bisnis ya kalau misalnya kita main strategi dividen. Tapi kalau untuk strategi dividen kuncinya adalah entry-nya ya. Kalau misalnya kita mau berharap satu company itu memberikan dividen, berarti kita harus tahu make sure bahwa bisnisnya ini sustainable, kemudian juga dari secara valuasi relatively murah ya terhadap dengan kondisinya. Kita nggak peduli harga sahamnya kemana, yang penting kita bayar dividen gitu. Karena at the end of the day yang dicari adalah yield per tahun ya, bukan capital gain-nya. Capital gain is a bonus kalau misalnya untuk strategi jangka panjang. Kalau untuk strategi jangka pendek ya of course lah ya capital gain. Tapi kalau untuk strategi jangka panjang, tetap strateginya adalah cari dividennya yang besar ya, maksudnya dari dividen payout per tahunnya. Jadi jangan dibandingin, walaupun kita belinya harga saham tetap merah, tapi kalau dia masih bagi dividen, ya it's okay, karena kan yang dinilai adalah 20 tahun. Jadi kuncinya kalau misalnya ROI-nya dapat 10% atau return on equity 10%, berarti kita ekspektasi mungkin dalam 10 tahun duit kita balik modal. Gitu, karena kan 10% tiap tahun. Jadi yang harus dicari adalah bisnis sustainable. Oke, mungkin ini kalau bahasa ngetrennya mungkin value stock juga lah ya Pak. Ada ya beberapa saham-saham yang value udah bagi dividen. Tapi mungkin boleh dijelasin juga nih Pak. Kira-kira saham, tadi kan Pak Andre udah mention mungkin harus pilih sahamnya jadi lebih selektif lagi. Karena nggak semuanya mungkin membagikan dividen atau capable gitu untuk membagikan dividen kan. Kira-kira company yang kayak gimana sih Pak, yang fundamental yang kayak gimana, yang kuat gitu untuk bayar dividen secara rutin dan ya lebih sustainable lah untuk payout-nya gitu ke depannya. Pertanyaan yang cukup sulit ya sebenarnya karena kalau kita ngeliat business cycle memang nggak ada yang abadi ya semuanya gitu. Jadi memang ada business cycle, tapi secara historical kan memang kita lihat ada company yang memang cukup rutin membagikan dividen terhadap investor. Biasanya bisnisnya itu yang sudah mature, kemudian juga udah nggak dari investment. Nah itu biasanya bisnis yang bisa dibilang dividennya cukup tinggi. Namun untuk mencari bisnis ini gak gampang ya, karena balik lagi ada hubungannya dengan manajemen ya. Jadi kuncinya dalam mencari saham-saham atau perusahaan seperti ini adalah kita lihat manajemennya gitu. Manajemennya, kemudian juga dari ultimate beneficial owner-nya gitu. Kalau kita bisa belum yakin terhadap bisnisnya, ya unfortunately berarti itu nggak masuk di filter ya. Jadi walaupun pernah ada dengar saham, cari saham yang mungkin mercy harga baja ya, nggak, baik lagi kan nafasnya itu kan beda-beda ya setiap orang. Jadi memang tergantung filter, kemudian juga kita lihat ya bisnisnya itu apakah bisa tahan mungkin untuk 10 tahun ke depan, karena kita nggak lihatnya hanya cuman saya mau dapat dividen 1 tahun loh, ngelihatnya bisnisnya harus 5 tahun gitu, minimal 5 tahun ya. Kalau 5 tahun kayaknya bisnisnya bakalan kolaps ya berarti udah nggak mungkin bisa dimasukin kan. Ya mungkin ya itu tadi reputasi, governance atau manajemen sama going concern lah ya, ke depannya bisnisnya masih ada atau enggak gitu. Kalau dari Pak Victor ada tambahan nggak nih Pak buat jangka panjang gitu investasinya? Ya, jadi inline dengan yang tadi sempat dibilang oleh Andre dan Grace, memang kata kuncinya di sini adalah sustainability ya. Jadi mungkin di luar dari faktor-faktor yang tadi dijelaskan juga, betul, ini forward lookingnya ini ya kesempatan lah buat kita belajar ya. Jadi bukan cuma FOMO aja, tapi sekalian kita bisa tergoda untuk belajar kira-kira ke depannya seperti apa. Jadi di luar dari beberapa faktor yang tadi sudah sempat dibilang, mungkin faktor-faktor juga yang terkait dengan teknologi atau bagaimana substitusi ini bisa terjadi dengan perkembangan zaman ya. Saya dulu juga pernah diajarin bahwa kita ngelihat ya value investing di sini adalah kira-kira produk apa sih yang akan evergreen ya, akan tetap digunakan terus ya kan. Kayak contoh teknologi mau berubah seperti apapun orang butuh kertas. Ada evolusi di
financial teknologi or whatever, orang tetap butuh bank gitu ya. Jadi kadang ada bisnis-bisnis yang emang by nature itu everlasting, walaupun teknologi berganti, tapi ada juga yang saya nggak akan menyebut sektor apa, tapi bisa tersubstitusi dengan mudahnya ketika teknologi baru itu lahir. Nah inilah pentingnya kita punya forward looking yang cukup oke ya untuk melihat kira-kira ke depannya bisa ada perubahan drastis apa gitu ya. Kayak contoh yang tadi kita sempat mention juga, tarif Trump ya, siapa yang menduga gitu kan, tiba-tiba ada tarif lagi yang lebih dahsyat. Nah ini kira-kira apa yang akan terdampak. Nah hal seperti inilah yang juga penting. Oke, jadi tadi bisa kalau dari Pak Victor lebih menseleksi dari segi sektornya gitu ya Pak. Kira-kira sektor-sektor yang mungkin mau perubahan sedrastis apapun tetap ada, ya sektor-sektor itu yang akan sustainability-nya tuh cukup baik dalam jangka panjang gitu ya. Nah mungkin kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Victor dan Pak Andre. Tadi ada yang bertanya terkait dengan kalau misalnya main saham nih Pak. Mungkin kan kalau main saham siang-siang kita ngantor kadang kelewat juga gitu ya. Misalnya lagi naik jadi telat buat TP atau misalnya mau masuk juga telat. Sebenarnya alternatif reksadana itu tuh bisa jadi pilihan nggak sih Pak? Kan kalau reksadana udah ada profesional yang emang dedicated dalam ngeliatin itu, ini bisa jadi alternatif nggak supaya nggak ketinggalan kereta? Mungkin ya ini Pak Victor dulu deh, baru Pak Andre. Thank you ya, ini menarik ya, karena saya jujur cukup setuju juga, karena artinya kan kalau reksadana ini kasarnya seseorang membantu kita gitu ya, membantu kita untuk memanage portfolio, tapi tetap walaupun dia itu reksadana dan artinya ada yang somebody help us gitu ya, tetap di sini penting juga yang namanya kita pengetahuan, karena reksadana itu kan juga ada macam-macamnya juga kan, ada yang lebih risky, ada yang less risky. Nah sama juga terkait dengan kalau kita bicara reksadana saham gitu ya, kita tetap harus bisa membandingkan antara provider yang satu dengan provider yang lain ya, kira-kira bagaimana dia manage return-nya itu seperti apa. Jadi still ini bukan sesuatu yang kayak bisa kita taruh kita tinggal lepas ya, tetap kita perlu ada kita monitor juga ya. Nah, terkait juga dengan agar tidak ketinggalan kereta. Nah, di sini memang kembali lagi sebenarnya bukan apakah kita beli reksadana saham atau sahamnya langsung. Ketinggalan kereta di sini sebenarnya mendorong kita untuk ya lebih sering-sering lah baca berita gitu kan, lebih sering-sering baca forum gitu kan. Disitulah sumber pengetahuan dan disitulah kadang-kadang kita bisa dapat insight-insight yang lebih awal dibandingkan juga dari teman-teman yang lain. Nah, disinilah kita berusaha agar itu tadi ya tidak dalam tanda petik ketinggalan kereta gitu. Oke, jadi sebenarnya reksadana ini bukan berarti lepas tangan juga lah ya Pak. Perlu ya ada due diligence-nya juga, perlu ngelakuin research-nya juga. Kira-kira provider mana yang bisa dipercaya, karena kita kayak titipin uang kita buat dikelola juga kan ya. Kalau dari Pak Andre mungkin ada tambahan jawaban atau insights terkait ini? Ya tetap ya, timing matter ya kalau di investasi. Jadi kalau misalnya kita investasi pas lagi di bull market seperti saat ini, ya pasti kan kita ekspektasinya ada drawdown ya. Kalau nanti tiba-tiba mungkin ada unexpected news atau mungkin ada mini crash. Jadi kalau kita emang berasa nggak mau ketinggalan kereta kita masuk di sini, ya make sure kita tahulah bahwa bull market itu pasti akan ada cycle-nya selesai juga gitu. Tapi apakah reksadana ini bisa menjadi tools untuk biar kita nggak ketinggalan kereta juga? Ya bisa. Ya ada benar ada salahnya juga, karena at the end of the day the timing is always matter kan. Gitu. Jadi memang seperti yang pernah Warren Buffett bilang ya, you always buy in the market when there is a blood in the street. Jadi ya the best timing untuk masuk ya ketika marketnya merah sebenarnya, which is kalau di Indonesia mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kali ya. Mungkin tahun lalu juga, nggak usah tahun lalu sih, mungkin di awal tahun ini juga merahnya cukup dalam ya. I think that's the best timing. Tapi balik lagi, untuk mencapai sampai state seperti itu, ya psikologinya kita harus sudah ready nih. Kuat juga ya. Harus kuat, harus berani nggak kita beli pas lagi merah gitu. Karena dengan adanya sosial media ini kan jadi amplifying fear kan. Betul. Jadi amplifying fear, jadi ya ngaruh ke psikologi kita. Si ini ngomong ini, si ini ngomong B. Jadi mau kita beli reksadana atau mau beli pasar saham, ketika udah mencapai posisi psikologi tersebut, akhirnya kita nggak berani mengambil keputusan. Jadi it's about timing, dan ya ini tahap pembelajar lah, nggak bisa langsung kayak langsung instan gitu. Kayak berasanya kok kayak main-main di investasi saham kok kayak sebulan ini gampang sekali gitu ya. Ya ini yang terjadi seperti 2021 ya, ketika kita investasi apa aja kayak pasti naik gitu.
Oke, nah ini tadi Pak Andre ada sebut satu tokoh yang terkenal banget gitu ya, Warren Buffett. Nah ini kan kiblatnya Warren Buffett tuh kayak value aja gitu, tinggal tidur lah nanti lihat bertahun-tahun lagi pasti value-nya udah naik. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak, kalau main reksadana atau main saham, perlu nggak sih sebenarnya dipantau perkembangannya atau kayak Warren Buffett aja gitu, tidur aja, anggap aja nabung, nanti mungkin buka account sahamnya 20 tahun lagi Pak pas mau pensiun, atau sebenarnya tetap perlu dipantau? Pak Andre boleh. Jadi kalau kita lihatin style Warren Buffett ya, itu dia bukan nggak dipantau sih sebenarnya. Jadi ya dia tuh active investing ya. Active investing itu berarti dia sibuk mencari tema-tema yang mungkin in the next 10-15 years itu dia bisa cuan. Gitu. Jadi memang secara indikatornya dia buy low dengan valuasi murah. Tapi sebenarnya yang dia beli is basically the management gitu. Kalau dia merasa kayaknya emang temanya bagus, manajemennya juga solid, ya I think dia masuk. Habis itu dia nggak peduli 1 tahun mau besok harga pas saham naik atau enggak. Yang dia beli adalah manajemennya. Berarti dia convince bahwa oh manajemennya bisa menjalankan bisnis itu. Dan bisnis yang dia selalu beli kan bisnis yang kasih dividen kan. Gitu. Jadi kuncinya itu. Kalau manajemennya dia udah merasa percaya dan bisa kasih dividen, ya nggak apa-apaan. Nanti mau bisnis cycle kan is always up and down ya. Jadi ya kuncinya itu harus berani research. Ya kita percaya nggak sama manajemennya. Kalau kita beli company kita kayaknya nggak percaya sama manajemennya, ya udah nggak bisa dibeli. Karena yang kita beli bukan harganya ya. Kalau trading yang kita bayar itu harga. Kalau kita investasi jangka panjang yang kita beli itu company-nya ya. Jadi mungkin teman-teman harus bisa bedain tuh antara kita buy the price atau kita buy the company. Ya, jadi ya mungkin Warren Buffett bukan tidur-tiduran aja tapi ngerjain PR 20 tahun lagi sekarang gitu ya buat ngeliat manajemennya sustain atau enggak ke depannya. Karena yang dia beli, di buy adalah dia company-nya bukan price-nya. Kalau misalnya kayak lihat hype stock atau misalnya mungkin kayak crypto yang kita beli itu harganya. Betul. Jadi kita coba buy low sell high itu kan ya bisa harganya tinggi, harganya di bawah tetap aja lebih rendah daripada harga kemarin berarti kan lebih murah. Tapi naik lebih tinggi berarti kan tinggi gitu. Jadi yang kita beli adalah harga, bedakan dengan kita harus beli company ya. Kalau dari Pak Victor ada tambahan nggak nih Pak terkait ini? Apakah ya nanti kita buka 20 tahun lagi anggap aja nabung atau gimana Pak? Ya itu kuncinya sebenarnya sempat dibilang Andre tadi yaitu terkait dengan kita membelikan ke yang nyaman ya. Nyaman kalau saya artikan di sini artinya kita tahu betul perusahaan itu produknya apa, kita percaya manajerialnya seperti apa, dan kita udah cek semuanya ya, profitabilitasnya, solvensinya dan sebagainya ya. Jadi kadang pada saat di level itu kita udah memilih bahwa saya pengen beli saham ini, saya percaya produknya, dia akan everlasting juga ke depannya. Ya kita bisa ya mungkin kayak udah kita beli kemudian kita monitornya dikit-dikit aja ya. Tapi ya again ya sebenarnya kan kembali lagi pada saat kita beli saham kita lakukan itu untuk trading atau kita memang pengen investing in long term ya. Dalam artian begini, kalau kita bicara nanti kita mau gunakan ini untuk invest in long term berarti artinya kita udah ready. Dia naik atau turun pun kita nggak akan mendadak butuh untuk menarik keluar gitu kan ya. Itu that's matter. Artinya kalau seandainya sebenarnya dalam planning kita tetap akan ada momen di mana kita tiba-tiba butuh mendadak tarik uang kita keluar gitu ya. Jadi kita harus awasin artinya. Tidak bisa langsung kayak kita tinggal pergi aja gitu kan. Nah, kalau kita tinggal pergi terus dia margin call bahaya juga. Nah, ini kan ini jadi tergantung kembali lagi dengan bagaimana kita melihat apa yang kita invest dan kira-kira ke depannya seperti apa kebutuhan kita terhadap dana itu sendiri ya mungkin kalau menurut saya. Liquidity needs dan time frame ya Pak itu matters juga, jangan sampai nanti pas butuh uangnya harus cut loss gitu ya di tengah-tengah. Habis itu besok naik harga saham. Tragedi. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Pak, menurut Bapak lebih baik passive investing, jadi yang mereplicate produk-produk yang mereplicate indeks gitu ya, nggak usah ada overweight atau underweight, atau active investing untuk jangka panjang. Nah ini Pak Victor boleh jawab duluan Pak. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya ini cukup berat dan kiblatan ini. Iya, dan saya ingat ini bukan jawaban saya. Ada riset yang memang pernah membahas seperti ini dan melakukan perhitungan secara statistik. Jadi perhitungan simpelnya dia begini, kalau kita bicara long term, ya itu tergantung seberapa jauh yang kita sebut long term ya, apakah itu 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Tapi in teori, biasanya kan kalau kita membandingkan satu portfolio, kita membandingkan dua hal. Average return-nya dia dan volatilitasnya dia. Nah, passive investing itu kan punya kecenderungan untuk volatilitasnya itu rendah.
Ya. Jadi di satu sisi walaupun average return-nya mungkin tidak setinggi aktif, tapi karena volatilitasnya itu rendah, dia mendukung ekspektasi return gitu ya. Sementara active investing ini kalau seandainya dia bisa memberikan return tinggi, tapi karena volatilitasnya juga cenderung lebih tinggi, ya otomatis expected return-nya di jangka panjang juga mungkin relatif agak rendah gitu ya. Nah jadi ya seperti kata Pak Andre tadi, ini kiblat-kiblatan juga nih kan, karena pada saat kita bilang jangka panjang kita mau taruh itu seberapa panjang gitu ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Tapi nah ini bagus nih, karena kita kembali lagi ke pentingnya kita belajar gitu ya. Silahkan nanti teman-teman juga bisa mungkin pelajari dan buat Excel-nya sendiri juga untuk bandingkan sendiri ya buat kita. Jadi tidak FOMO oleh pendapat orang lain. Silahkan kita bisa cek sebenarnya pada saat kita nanti teman-teman milih gitu kan, oh saya mau milih passive investing gitu yang indeks gitu ya, katakan indeks investing yang mengikuti LQ45 gitu kan ya, versus dengan active investing di perusahaan ABC gitu kan ya. Bandingkan aja volatilitasnya, bandingkan juga average return-nya, terus bisa cek sendiri, oh ini ternyata lebih unggul yang ini loh. Nah itu menariknya, memang bermain saham ini kita jadi tambah pengetahuan banyak juga nih. Ya. Thank you Pak. Nah ini kalau dari Pak Andre gimana nih Pak? Soalnya mungkin aku tambahin dikit pertanyaannya Pak. Kalau indeks active investing itu kan ada call seseorang gitu kan. Kalau misalnya dia percaya sektor ini oke, mungkin dia bisa overweight. Tapi kalau enggak dia underweight, itu tuh ada emotional effect gak sih atau ada bias gak sih? Dan dengan passive investing itu tuh sebenarnya mengurangi bias itu atau enggak gitu Pak? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, investasi itu pasti selalu emosional gitu. Mau passive investing atau active investing semuanya emosional karena ini berhubungan dengan harta. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah passive investing lebih bagus dibandingin dengan investing, ya baik lagi tadi Victor udah mention ya, pasti volatilitas lebih rendah, tidur lebih nyaman, ya mungkin return nggak setinggi itu. Tapi kalau misalnya kita mau active investing, ya udah pasti secara drawdown aja pasti lebih tinggi. Mungkin minus-minusnya itu bisa bikin mules gitu ya. Tapi ya balik lagi ke tujuan utamanya, apakah emang secara dari risk allocation-nya kita emang kalau misalnya emang kita mau berani betting ya kecil, ya berarti kalau kecil mungkin lebih ke arah mungkin active investing ya. Tapi kalau emang mungkin worth-nya besar, ya kenapa nggak passive investing aja? Karena kan mungkin lebih tenang gitu ya. Jadi ini balik lagi ke style masing-masing gitu, karena dua-duanya itu ada plus minusnya. Nah, yang penting kalau misalnya udah memilih kayak active investing atau passive investing, ya kita nggak bisa jelek-jelekin. Kadang-kadang yang bikin kita jadi frustasi itu, kita udah pilih passive investing, kita main di indeks, tiba-tiba teman cerita, oh kita cuan 35% dari saham ini sehari. Nah kita liatin passive investing lah, dapat 8% aja setahun susah. Kan ada selalu pepatah kan bilang kan kayak rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Betul. Jadi mungkin di era sosial media seperti ini sih yang sebenarnya membuat kondisi active investing sama passive investing itu kok kayaknya jadi sulit gitu. At the end of the day ini kan lebih ke arah betting allocator aja ya gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu uang yang kita bet besar dan kita emang nggak mau mules, ya udah main yang santai aja. Terus kalau kita tahu kalau kita ternyata duit kita cuma mungkin 10% buat yang mungkin high spekulatif, ya active investing aja sekalian gitu kan. Kalau misalnya kalah juga cuma 10% juga anyway. Gitu. Jadi balik lagi tergantung kayak portfolio allocation gitu. Yang penting jangan cacing-cacing naga-naga, active investing jadi 0, ya besok nggak ada uangnya nggak bisa invest lagi. Yang penting harus punya cash lah intinya. Ya mungkin investasi dimanapun pasti ada trade off-nya lah ya Pak. Mau returnnya tinggi tapi resikonya tinggi juga, atau tadi nggak perlu mulus-mulus ngeliat harga, tapi mungkin ya return yang di-expect ya nggak sebesar itu gitu ya. Mungkin ke pertanyaan berikutnya nih Pak, ini udah ngeliatnya dari portofolio nih, seberapa besar sih porsi investasi yang optimal di sebuah portofolio, dan gimana cara menentukannya Pak, apakah financial goals tuh butuh, mungkin tadi kan kita ngomonginnya kalau dari spektrum investasi lebih yang ke kanan gitu ya, risky, tapi sebenarnya kan investment spektrum sendiri ada banyak gitu Pak, ada yang dari sangat rendah risiko, ada yang tengah-tengah, sampai yang high risk tadi. Kalau dari konsep portofolionya sendiri, ada nggak kira-kira kisi-kisi atau ya bisikan-bisikan gitu ya, porsinya tuh berapa sih yang optimal di portofolio? Mungkin siapa dari dulu nih? Pak Victor dulu. Oke. Thank you guys. Jadi pertanyaannya ya menarik ini karena kalau kita kan diajarin orang-orang zaman dulu itu cara sebelum belajar teori portofolio, cara yang paling simpel yang sering diajarin orang tua kita itu adalah
tempatkan ke aset beresiko sejumlah uang yang memang kita afford to lose. Jadi kita anggap, well it's okay kalau dia jadi zero gitu kan. Kan? Jadi dari katakan dari 100% pendapatan kita, apakah it's okay kalau seandainya kita 15%, 20% for some reasons itu tiba-tiba jadi nol gitu ya. Kalau seandainya kita nggak masalah dengan itu, maka kita bisa coba belajar, tapi tentu saja jangan kita biarin terus jadi nol ya, tapi kita coba bisa belajar ya agar kita melihat juga sebenarnya nanti masuk ke yang lebih risiko gitu ya, dibandingkan dengan yang less risky, seberapa persen tadi ya dari pendapatan kita. Baru yang sisanya itu kita taruh di tempat yang jelas less risk ya, atau bahkan kalau bisa ya tidak berisiko ya, seperti mungkin deposito atau SBN ya, itu kan yang lebih less risky. Tapi again ya, ini kembali lagi memang ke pertanyaannya ke seberapa besar tadi ya kemampuan orang masing-masing untuk dia masuk ke yang beresiko maupun masuk ke yang less risky. Nah di sini kalau kita lihat apakah harus disesuaikan dengan tujuan finansial ya, of course ya. Nah saya mau tambahkan sedikit tujuan finansial di sini ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ini penting banget karena di sini kalau kita bicara tujuan finansial, di situ kita bukan cuma bicara nanti akan beli rumah gitu kan ya, akan merit juga gitu kan, jadi butuh duit segini. Nah kita juga harus melihat beberapa faktor ya, mungkin faktor makroekonominya juga gitu kan. Dalam artian kira-kira nih ke depannya akan terjadi apa gitu ya, inflasinya akan gimana, nutup nggak nih dengan income saya dengan investasi yang saya taruh gitu kan. Jangan sampai kita udah pasang target macam-macam terus gitu kita sadar wah ternyata inflasinya malah lebih tinggi gitu kan. Nah di sini lah menariknya. Tapi saya yakin sih udah banyak, kita kadang tidak perlu bikin kayak semacam Excel atau worksheet sendiri karena kayak udah banyak juga yang prepare untuk kira-kira perhitungan ke depan nih. Kalau katakan kita mau beli rumah, kita mau merit ya dengan jumlah sekian, kita butuh return berapa sih dari investasi, dan kemudian kita bisa bagi juga, kita lihat aja sekarang emangnya return deposito berapa, return SBN berapa, average return saham itu ada berapa gitu ya. Nah disitulah kita bisa mulai bagi-bagi ini porsinya yang tepat buat kita seperti apa. Oke, kalau dari Pak Andre ngeliatnya gimana nih Pak? Kalau saya sih lihatnya, balik lagi, kalau saya lebih mungkin konsepnya pragmatis ya. Jadi yang penting buat saya ya cuan aja lah gitu. Maksudnya nggak ada target seperti apa gitu ya. Misalnya kayak ya pasti ada target lah ya. Mungkin kayak misalnya bayar anak uang sekolah nih, saya mau lihat mungkin saya investasi di saham ini gitu. Ya targetnya berarti dari saham ini saya nggak keluar duit nanti pas misalnya tiba-tiba tahun ajaran baru ya tinggal tarik dari RDN aja gitu, lebih ke arah sana. Tapi kalau ditanya apakah ada target fixed return tiap bulan, ya pengennya sih ada. Tapi kan kadang-kadang kondisi pasar tidak memungkinkan, ya kita harus pragmatis aja lah gitu. Jadi ya kuncinya baik lagi, kalau memang kita merasa ya kita emang mau return lebih, ya harus ada cash kan, harus ada cash. Kalau misalnya kita rugi, ya harus siap cost. Kebanyakan sih teman-teman yang baru mulai belajar biasanya itu anti cut loss. Itu sebenarnya yang menyebabkan kayaknya kok nggak maju-maju ya. Padahal itu sebenarnya adalah salah satu kunci penting ya untuk mungkin bisa berprogres ya, walaupun ya tetaplah karena itu kan berhubungan sensitif ya dengan uang. Oke. Mungkin kalau tadi aku summarin dikit, sebenarnya kita perlu pilah-pilah gitu ya, porsi mana yang kita siap kehilangan, porsi mana yang kita bisa alokasiin, tapi tetap agile juga kali ya Pak, melihat kondisinya seperti apa. Kalau misalnya memang harus di-adjust ya di-adjust, kalau memang harus di-cut loss ya why not gitu, nggak perlu merasa kayak harus menunggu itu juga lah ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, buat Pak Victor dan Pak Andre. Bagaimana cara merasa cukup atau puas dengan return yang didapatkan Pak? Karena seringkali banyak orang yang share return portofolionya tinggi-tinggi. Nah lagi ini kayak agak iri hati ya Pak. Lihat temen. Lagi-lagi sosial media ya. Lagi-lagi sosial media. Gimana nih Pak Andre? Oke, kalau saya sih balik lagi expected return itu kan tergantung diri sendiri nih. Apakah cukup gitu ya. Misalnya kita mungkin punya investasi sekitar mungkin totalnya 100 juta gitu ya. Terus mungkin hari ini kita dapat 10 juta gitu ya. Ya berarti kan 10% ya. 10%, terus tapi teman-teman ada yang posting, wah dapat 30 juta hari ini, jadi iri, abis itu jadi masuk lagi. Ya balik lagi, ini kontrol emosinya aja sih menurut saya ya. Jadi gimana ya, banyak orang share return portfolionya tinggi-tinggi. Biasanya itu cuma di capture doang sih kalau menurut saya ya. Tapi belum tentu di TP gitu. Jadi kuncinya sih sebenarnya sesuaikan aja gitu. Jadi
manage ekspektasi jangan tinggi-tinggi, jangan maunya kayak tiap hari saya dapat burger gitu. Ya nggak mungkin lah ya. Kalau misalnya kita sudah bisa sehari dapat 3%, kalau kita compounding berapa? 250 hari kerja setahun, itu udah berapa persen kan? Gitu. Ya balik lagi ya harus dikalkulasi lah, kita 50% rate menang gitu ya. Jadi pastilah dalam berbisnis atau dalam berinvestasi pasti ada ruginya gitu. Jadi jangan harap kita selalu investasi selalu menang, ya nggak ada sih. Dari pengalaman saya mungkin di capital market nggak ada sih 100% winning rate itu tidak ada. Jadi mungkin ekspektasi return bisa disesuaikan lah. Dan jangan kebanyakan lihat sosial media. So, bersyukur Pak. Bersyukur, harus bersyukur. Kalau dari Pak Victor ternyata gimana Pak? Iya sebenarnya memang tadi ya kayak Andre bilang, jokesnya itu kan dari dulu adalah semua orang akan sharing pada saat dia dapat return, pada saat dia profit. Kalau loss-nya nggak share. Kalau loss nggak akan ada yang sharing. Kalau loss nggak akan ada yang sharing gitu kan, nggak ada yang sharing, nggak ada yang mau info, bahkan ke saudara, kadang ke istri atau suami sendiri bahkan nggak diinfo gitu kan katanya. Jokesnya kan seperti itu. Makanya itu membumbui orang-orang lain yang kalau nonton dan lain, oh ini kok dia untung-untung terus ya. Padahal ya mungkin kenyataannya tidak selalu seperti itu. Karena tadi yang Andre udah sempat mention juga, itu memang udah dibuktikan juga. Saya ada research papernya bahwa hampir tidak ada, tapi ini di luar ya, di US kalau saya nggak salah, nggak ada tuh yang namanya kayak investment manager atau seorang trader yang literally pada saat di katakan tahun 2017, dia masuk top 5 dari sisi profit, 2018-nya tidak ada yang mampu pokoknya tidak ada yang mampu mengulang itu tahun berikutnya sebagai top 5. Jadi tidak pernah, apalagi kita bicara saham itu, memang tidak pernah ada yang namanya kayak rumus pasti di mana akan ada juga satu orang yang literally dia akan selalu profit gitu kan. Ya itu tidak ya, you cannot bet against the market kalau kan kita bicaranya seperti itu. Jadi kuncinya tadi memang satu ya, ya udah jangan terlalu sering lihat yang namanya yang agak kompor gitu ya di sosmed bahwa ini ada return tinggi ke sini ya. Kadang-kadang mereka lakukan itu juga untuk biar ikutan masuk juga ke saham tersebut gitu kan. Tapi ya di sinilah mungkin kita ngelihat sebenarnya masuk ke investasi saham seperti tadi yang sempat dijelaskan bahwa kebahagiaannya itu bukan cuma sekedar dari kita ngomong capital gain, kita ngomong dari dividen atau dari return yang didapatkan. Kebahagiaannya itu juga kadang datang dari ilmunya gitu kan. Kita jadi tahu nih, oh ternyata kondisi ekonomi Indonesia kayak gini loh. Oh cara menganalisa perusahaan-perusahaan seperti ini loh. Dan it's actually cukup nyaman juga ya kalau mengetahui bahwa oh kita dapat ketambahan banyak ilmu juga nih dari sini gitu. Jadi just enjoy aja being trader ya, karena pada saat kita dia returnnya bagus, kita juga oke gitu kan ya. Pada saat kita harus cut loss, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk tidak kita ulangin lagi di momen-momen berikutnya gitu. Jadi ya tetap semangat. Ya berarti memang investasi itu proses lah ya Pak, nggak instan. Experience is the best teacher. Jadi ya mungkin bisa sabar-sabar and enjoy the process aja lah ya kurang lebih. Nah Pak Andre dan Pak Victor, kita udah sampai di penghujung sesi. Tadi kita udah ngobrol banyak banget, insight-insights dari bapak-bapak juga sangat banyak sekali. Hopefully teman-teman di sini semuanya merasa terbantu juga dan merasa dapat banyak insights juga ya. Nah teman-teman, sesi Q&A-nya udah selesai. Setelah ini akan ada QR teman-teman untuk mengisi kuis ya. Buat teman-teman yang berhasil jawab, nanti akan dapat poin Wealth Conquest di BCA Wealth Summit Online 2025. Nah ini nggak perlu cepet-cepetan ya teman-teman, nggak ada batasan waktu yang spesifik gitu ya, jadi boleh dipikir-pikir dulu karena poinnya akan masuk kalau jawabannya benar. Nah buat teman-teman yang udah selesai kerjain kuisnya, nanti boleh meninggalkan Zoom di webinar ini dan sampai ketemu di sesi berikutnya di hari Kamis 2 Oktober 2025. Thank you Pak Victor, thank you Pak Andre. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Selamat malam.